sehingga hasil otopsinya didapati bahwa ada genangan ataupun cairan di dalam rongga dada akibat dari disiram oleh tersangka. Selanjutnya tersangka membungkus dengan potongan handuk bayi yang sudah tidak bersuara lagi, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah plastik yang ada di luar kamar mandi. Selanjutnya tersangka mengambil plastik hitam dan dibuang di bak sampah depan rumah. Terjadi pada tanggal 8 Januari sekira pukul 3.00, di mana tersangka N melakukan upaya aborsi dengan meminum ramuan ataupun obat, di mana di jam tersebut tersangka melakukannya di dalam kamar mandi di sebuah rumah di mana tempat tersangka bekerja. Dari pendalaman yang dilakukan, kejadian sekitar pukul 3, tersangka melakukan aborsi dan merasakan mules dan melahirkan di dalam kamar mandi, dan hasil otopsi mayat bayi yang sudah kami terima bahwa bayi sempat hidup, namun oleh tersangka karena panik disiram dengan menggunakan air, sehingga hasil otopsinya didapati bahwa ada genangan ataupun cairan di dalam rongga dada akibat dari disiram oleh tersangka. Selanjutnya tersangka membungkus dengan potongan handuk bayi yang sudah tidak bersuara lagi, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah plastik yang ada di luar kamar mandi. Selanjutnya tersangka mengambil plastik hitam dan dibuang di bak sampah depan rumah. Pada pagi harinya sekitar pukul 6.30 ditemukan oleh seorang pemulung yang sedang mengais di tempat sampah. Begitu diketahui ada di dalam plastik terlihat ada kepala bayi, maka pemulung melaporkan kepada masyarakat sekitar, RT, yang kemudian RT melaporkan kepada Polsek Cempaka Putih. Selanjutnya tim dari Polsek Cempaka Putih mendatangi TKP. Benar adanya bahwa korban ataupun bayi dibungkus dalam plastik yang ada di tempat sampah. Selanjutnya kita melakukan penyisiran, menanyakan kepada warga informasi orang yang di sekitar yang memang hamil. Barulah diketahui bahwa tersangka merupakan ART yang bekerja di rumah tersebut dan baru bekerja selama kurang lebih 2 minggu dengan penampilan yang memang tidak terlihat bahwa tersangka sedang hamil. Kepadanya dijerat dengan pasal tersebut yang tadi kami sudah sampaikan, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Itu rekan-rekan 3 kasus, yang ketiganya menyangkut masalah anak. Tentunya ada irisan-irisan di dalamnya yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Oleh karenanya tentu kerjasama kami, koordinasi kami dengan kementerian lembaga terkait untuk menyikapi berbagai hal yang memang perlu mendapatkan atensi kita bersama, khusus masalah terhadap anak-anak. Demikian, selanjutnya silakan nanti sekiranya ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kasus apartemen GP perdagangan orang. Anda
Ini yang berhasil kami sita dari para pelaku, diantaranya alat kontrasepsi, kemudian rumas, kemudian ini ada pil pembersih dan handphone gitu. Ya pokoknya itulah ya. Ini terkait dengan perdagangan orang, di mana dari 6 korban yang berhasil kami amankan dan sudah kami titipkan di rumah aman, 3 diantaranya masih di bawah umur. Ini yang kami amankan untuk kasus aborsi cempaka putih, di mana untuk menggugurkan kandungannya tersangka ataupun pelaku memesan obat secara online, ya, memesan obat secara online untuk menggugurkan kandungannya. Dari hasil otopsi bahwa korban ataupun bayi berusia sekitar 37 ataupun 38 minggu, ya, artinya sudah bisa sudah matang. Begitu keluar, bayi sempat menangis, oleh pelaku disiram dengan air. Nah, ini gayung yang digunakan, airnya ditumpahkan di ember, kemudian bayi berada di lantai, disiram sampai dia berhenti menangis. Sampai begitu dia berhenti menangis, barulah dibungkus dengan handuk, ya, jadi dibungkus dengan handuk kecil dulu, baru dimasukkan ke dalam tempat sampah, ya, di tempat sampah yang ada di depan kamar mandi. Kemudian pelaku memastikan bahwa situasi aman. Setelah pelaku memastikan situasi aman, maka pelaku mencari kantong plastik hitam yang biasa digunakan untuk sampah besar, ditumpahkanlah isi sampah yang ada di dalam, yang sudah ada bayinya ke dalam kantong plastik hitam, dan ini yang dibuang ke tempat sampah di depannya. Oke, saya sekarang tinggal di P2 P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari P2 TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di mana tugas kami adalah menerima pengaduan, menerima layanan pendampingan hukum dan pendampingan psikologi. Terkait 2 kasus mungkin dari yang tadi Pak Kapolres sudah sebutkan, ada 2 kasus yang juga kami tangani berkat kolaborasi antara Polres Jakarta Pusat dengan P2 TP2A, di antaranya kasus penculikan yang kami mulai dampingi sejak tanggal 3 Januari 2023, di mana layanan yang sudah kami lakukan antara lain adalah asesmen awal, pengukuran awal, psikoedukasi, pengukuran awal dampak kekerasan, konsultasi hukum awal, dan pendampingan kepolisian. Terkait update terakhir layanan yang kami lakukan atau pendampingan yang kami lakukan beberapa hari yang lalu bersama tim dari Polres Jakarta Pusat adalah BAP lanjutan terhadap
korban M. Dan tadi juga kami sudah melakukan rapat bersama ya Pak, dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk lebih mendalami kasus ini, mungkin agar bisa lebih jelas untuk terkait finalisasi barangkali terhadap penanganan kasus ini. Sementara untuk kasus berikutnya, yaitu kasus penculikan, kasus tindak pidana perdagangan orang atas 6 orang korban yang pada awalnya kami dilaporkan ada 1 korban di awal, yaitu korban FM. Kemudian Polres Jakarta Pusat melakukan pengembangan sampai akhirnya menjadi 6 orang korban. Untuk layanan yang telah kami berikan pun yaitu asesmen awal, pengukuran awal, psikoedukasi, pengukuran awal dampak kekerasan, konsultasi hukum awal, pendampingan kepolisian, dan pemeriksaan psikologis. Untuk update terakhir terkait pemeriksaan psikologis, 2 hari yang lalu adalah pemeriksaan psikologis yang kedua, yang mungkin nanti hasilnya akan menambah alat bukti bagi pemeriksaan dalam proses hukum. Untuk kondisi korban sendiri, ke-6 korban dalam kondisi sehat dan saat ini masih dalam rumah aman untuk memudahkan kami dalam proses atau pemeriksaan lanjutan. Saya rasa itu saja dari P2TP2A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin Pak mau bertanya terkait penculikan anak itu. Tadi informasinya ada korban lain ya Pak ya. Nah itu hilangnya sejak kapan dan apakah keluarganya itu juga melapor? Yang sebelum korban M itu tidak sempat dilarikan ya. Tapi pengakuan dari tersangka bahwa sebelum korban M dia juga sudah mencoba mengincar ya, bunga ini di lokasi di Jalan Industri ya. Kebetulan bunga ini dibawa oleh ibunya yang juga sedang mengumpulkan barang-barang bekas, didekati oleh tersangka dengan pola yang sama, mengiming-imingi dan memberikan uang. Uang tersebut tentunya dari hasil penjualan barang-barang bekas yang dijual oleh pelaku, disisihkan untuk membeli snack, membeli makanan ataupun mainan, dan diberikan juga kepada calon korbannya. Inilah pola yang dilakukan oleh tersangka, di mana dari hasil pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa memang berhasrat secara seksual terhadap anak-anak dengan pertimbangan bahwa anak-anak mudah untuk dibujuk ya, dengan bermodalkan makanan ringan ataupun uang sekedarnya. Bahkan juga pelaku menyampaikan dia tidak menyasar wanita-wanita yang sudah dewasa karena pastinya tidak mau. Nah, ini yang motif. Jadi selain ingin mengajak korban, selain untuk dipekerjakan, di mana pelaku juga mengakui bahwa kalau dia mencari barang bekas dengan melibatkan anak, maka akan banyak orang yang iba. Terbukti bahwa selama di perjalanan ada juga masyarakat yang memberikan uang kepada korban secara langsung. Nah, ini juga yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selain juga memang tipikal pelaku yang mengincar anak-anak untuk korban. Ya, makanya yang tadi yang bayi
bayi tadi itu Pak, itu hasil hubungan gelap atau apa? Hasil hubungan gelap dengan laki-laki inisial R yang juga kenal dekat dengan tersangka. Sama pekerja di sini juga Pak. Tidak, dia ada di daerah lain. Hasil hubungan gelapnya di mana diketahui sekitar bulan Juli atau Agustus tersangka sudah tidak datang bulan dan sudah disampaikan juga kepada teman laki-lakinya, namun tersangka memutuskan untuk menggugurkan kandungan. Ya. Terima kasih Pak Kapolres. Mohon bertanya Pak, dari sekian permasalahan penculikan anak-anak ini kita melihat bahwa sudah banyak terjadi. Apakah dari pihak kepolisian mengetahui dari hasil penculikan itu, apakah mereka lebih kepada untuk perdagangan kah atau untuk kebutuhan mereka kah, atau seperti apa? Mungkin kami minta sedikit jawaban dari Pak Kapolres. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini yang terus kami dalami, bahwa kami dan juga kementerian lembaga terkait seperti P2 TP2, kemudian Lembaga Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, kami tidak berhenti sampai di sini. Kasus ini termasuk salah satu kasus sebagai pintu pembuka di mana kami akan terus telusuri sebagaimana informasi-informasi baru yang kami dapatkan, di mana keberadaan tersangka dan juga korban selama pelarian mereka di Tangerang. Ini masih kami jajaki tempat di mana mereka tinggal, seperti keterangan-keterangan dari korban yang sampai saat ini masih terus kami dalami. Memang butuh waktu, mengingat korban juga masih sangat belia, kami harus ekstra hati-hati, makanya kami libatkan tim dari psikiater, termasuk para pendamping-pendamping dari P2 TP2A dan juga lembaga lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan kita bisa menyasar untuk mengantisipasi kejadian serupa dan juga fenomena-fenomena lainnya menyangkut dengan perlindungan anak. Alasan yang tadi itu Pak, yang gugur itu Yang mana? yang terakhir Pak, alasannya itu apakah karena memang hubungan gelap, sejauh ini buat yang lakinya sendiri dikejar apakah pasal dulu Pak? Untuk yang laki ataupun teman laki-laki masih kita dalami keterlibatannya, dan pastinya pasti akan kita periksa. Untuk yang penculikan M itu Pak, apakah PSK itu selama masa penculikan sudah sempat melancarkan hasrat seksualnya kepada korban atau seperti apa Pak selama masa penculikan? Dan yang kedua Pak, yang kedua untuk yang kasus perdagangan orang Pak, ini kan ada beberapa korban ya Pak, tadi ada 6 korban. Nah ini sang korban ini sudah berapa lama Pak bekerja untuk para pelaku ini Pak? Dan apakah selama itu sempat ingin melarikan ini atau seperti apa? Oke. Dan ketiga yang untuk kasus aborsi Pak, itu ada orang yang membantu dia untuk melakukan aborsi atau enggak? Dari yang tiga dulu ya, untuk kasus aborsi tidak ada yang membantu. Bahkan di dalam rumah itu ada beberapa ART, ya. Ada 3 ART lainnya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Mereka pun tidak tahu kalau tersangka ini sedang dalam keadaan hamil, ya, tidak terlihat. Jadi memang dilakukan sendiri. Kemudian apa yang kedua tadi? Korban sudah bekerja berapa lama? Oh, korban baru 2 minggu. Korban Yang kasus perdagangan orang Pak? kasus perdagangan orang itu mulai bekerja di bulan Agustus, ya, di bulan Agustus dijemput, kemudian sempat bekerja, dan memang ada aturannya boleh libur setelah bekerja 1 bulan boleh
diberikan libur. Nah, pada saat libur inilah salah satu korban pulang ke kampung halaman dan di sanalah diadukan, disampaikan kepada keluarganya dan dilaporkan kepada kami tepat di bulan Desember. Yang kasus penculikannya Pak, itu pelaku sempat melancarkan aksi hasrat seksual itu nggak sih Pak? Ini yang masih kita terus dalami. Kalau dilihat dari hasil visum memang tidak terjadi perlukaan, namun tentunya mengingat korban ini anak-anak, tentunya korban belum bisa membedakan antara disayang dengan dilecehkan. Ini yang masih terus kami dalami. Kalau dari pengakuan tersangka tentunya harus akan kita sinkronkan dengan keterangan dari korban nanti. Izin, berarti bisa dikatakan korban M ini pada masa penculikan itu dia tidak sadar kalau misalkan dia sedang diculik atau seperti apa, berdasarkan keterangan dari ini yang masih terus didalami. Makanya nanti tim pendamping yang lebih detail, yang lebih tahu, karena memang itu tadi sulit kalau untuk anak-anak seusia M membedakan antara disayang ataupun dilecehkan, kan dia tidak paham. Nah, nanti tugas tim lah yang nanti akan mengungkap itu dengan berbagai metode yang dimiliki, sehingga nanti bisa kita tuangkan ke dalam BAP. Cukup?